Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Statistika. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membuat sebuah tutorial fungsi dasar PSPP atau SPSS versi gratis. Di sini kelompok kami beranggotakan 9 orang. Yang pertama ada Andika Dwi Satya. Yang kedua ada saya sendiri Arif Hidayatullah. Yang ketiga ada Gugung Saiful Hidayat. Yang keempat Istiana Robbani. Yang kelima Indriani. Yang ketujuh Nova Herlina. Yang ke-8 Novia Nurul Hayat. Yang ke-8 Resti Ratna Anjani. Dan yang terakhir Tina Agustin. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke tutorial. Untuk itu ikuti terus video kami. Oke, saya Andika Dwi Satya. Pada kali ini saya akan sedikit membahas materi SPSS atau Statistical Product and Service Solution dari mata kuliah Statistika. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami cara pengoperasiannya. SPSS banyak digunakan dalam berbagai riset pemasaran, pengendalian dan perbaikan mutu atau quality improvement, serta riset-riset sains. SPSS itu sendiri adalah Statistical Budget for the Social Science. Sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis pengguna, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Langkah awal yang harus dilakukan untuk menganalisis data dengan menggunakan SPSS adalah melakukan input data pada saat kita membuka SPSS. Kali ini saya akan membuka variabel view untuk definisi variabel. Di sini saya sudah membuka aplikasi PSPP. Setelah itu kita masukkan variabel-variabelnya. Yang pertama ada di name ini, kita masukkan kabupaten. Kemudian di type kita klik 2 kali, kemudian kita cari string. Nah, sudah dapat, lalu di klik OK. Kemudian untuk width-nya kita ubah ke 15. Kemudian enter. Di sini untuk di desimalnya sudah otomatis kosong. Kemudian selanjutnya kita masukkan untuk di align-nya kita ubah ke left. Nah, sudah. Kemudian lanjut ke name yang kedua, kita masukkan pertanian. Untuk di type-nya sudah otomatis numerik karena kita menggunakan numerik. Tinggal kita ubah di width-nya ke 10. Enter. Di sini desimalnya muncul di angka 2. Kita ubah desimalnya menjadi 0. Sudah. Kemudian untuk name yang ketiga kita masukkan industri. Lalu yang type sama, kita pakai numerik, diklik 1 kali. Untuk width-nya kita ubah lagi ke 10.
Untuk desimalnya kita ubah ke 1. Nah, untuk di align-nya sama kita di right. Lanjut ke name yang keempat. Kita masukkan jasa. Sama menggunakan numerik, diklik 1 kali. Di width-nya kita ubah ke 10. Untuk width di jasa ini kita ubah ke 10. Kemudian untuk di align-nya sama di right. Kemudian untuk name yang kelima, masukkan jumlah. Sama kita menggunakan numerik lagi, klik 1 kali. Di width-nya kita ubah ke 10. Di sini desimalnya sudah otomatis 2 juga. Untuk align-nya sama di right juga. Nah, untuk kolom kita ubah di yang kolom yang kedua ini kita ubah ke 10. Enter. Kemudian kolom yang ketiga kita ubah ke 9. Untuk kolom yang kelima kita ubah di 6. Di sini sudah masuk semua. Untuk penampakannya seperti ini. Sudah kita masukkan variabel-variabelnya. Dari type-nya kita sesuaikan. Untuk width, desimal sudah otomatis mengikuti. Kemudian di kolom dan di align-nya sudah sesuai. Untuk memasukkan data ke dalam PSPP, kita masuk dulu ke tampilan data view. Nah, pada tampilan data view, masukkan data seperti kita memasukkan data ke Excel atau sebuah tabel lainnya. Cara penempatan angka seperti tabel awal soal, hanya perlu diperhatikan untuk tanda baca desimal apakah menggunakan koma atau titik. Pada data yang akan kita masukkan, kita menggunakan titik. Yang pertama ada Kabupaten Bodronoyo. Untuk data pertanian, masukkan lalu data industri. Nah, ini untuk desimalnya kita menggunakan titik, yaitu 0,9. Untuk jasa, tidak menggunakan desimal. Untuk jumlah, lanjut ke kabupaten kedua, yaitu Sulamanto. Masukkan data pertaniannya. Lalu data industri. Ini juga pakai desimalnya titik.
Untuk selanjutnya kita akan isi tabel kabupaten dengan Ciganjur. Untuk tabel pertaniannya, untuk tabel industrinya yaitu pakai desimal titik ya. Selanjutnya, tabel jasa, dan yang terakhir tabel jumlah. Untuk tabel yang keempat yaitu Kabupaten Bandungan. Di tabel pertanian, selanjutnya di tabel industri, selanjutnya tabel jasa, dan yang terakhir tabel jumlah. Selanjutnya di angka yang kelima ada Kabupaten Sigarut. Dengan pertanian, lalu industri, selanjutnya ada jasa, dan yang terakhir jumlah. Kemudian yang nomor 6 ada Kabupaten Tasikmala dengan pertanian, lalu industri, selanjutnya ada jasa, yang terakhir jumlah. Selanjutnya ada Kabupaten Cimis dengan pertanian, lalu industri,
Selanjutnya ada jasa. Maaf tadi hilang, jadi kita ulangi. Untuk industri, selanjutnya jasa. Lalu ada jumlah. Selanjutnya ada Kabupaten Kuning dengan pertanian. Lalu ada industri. Selanjutnya jasa. Dan yang terakhir jumlah. Lalu untuk nomor 9 di sini kita ada Kabupaten Cirebon. Dan pertanian. Kemudian ada industri. Lalu ada jasa. Dan ada jumlah. Kemudian untuk yang terakhir, di sini ada Kabupaten Malengka. Dengan pertanian. Lalu industri. Lalu ada jasa. Terakhir jumlah. Nah, setelah semua datanya telah kita masukkan ke dalam PSPP, kemudian kita akan menyimpan filenya dengan cara masuk ke file, lalu save as. Di sini kita akan beri nama filenya adalah pdrb tanpa migas. Tahun 2013. Dan kita akan menyimpan filenya di dokumen
semester 4 di bagian statistika. Kita tinggal save saja. Nah, dengan ini file sudah berhasil di-save. Sekian langkah-langkah menyimpan data di PSPP. Statistical Program for Social Science atau yang disingkat SPSS itu merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Sedangkan PSPP merupakan program olah data statistik gratis yang dikembangkan oleh GNU atau Linux. Perbandingan antara kedua program tersebut yaitu PSPP adalah aplikasi statistika yang digunakan untuk menganalisa sampel data dan merupakan sebuah AOSA atau aplikasi open source alternatif untuk menggantikan SPSS. Karena aplikasi SPSS berbayar, maka kami menggunakan PSPP untuk mengolah data yang tersedia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja video tutorial yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf karena kami masih dalam tahap belajar. Semoga video tutorial yang kami sampaikan bermanfaat khususnya bagi kelompok kami dan umumnya bagi yang mendengarkan. Akhir kata dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.